Berawal dari langkah para pelajar dari Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908 mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekarukun, Trikoro Darmo, Jong Sumatranenbon, Jong Batakbon, Jong Minahasa, dan Kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Jong Islami Tenbon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketahui oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama panitia Kongres pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatian terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia. Di Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato saya. Muhammad Tabrani dan Jong Java berterima kasih kepada hadirin anggota Kongres yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka, 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 merdeka. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita bangga bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudara semua. Tujuan diadakannya Kongres ini adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali, Bung. Yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Bukan seperti Bung, akan lebih bagus bila pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bisa menyatu dalam pembangunan pemerintahan, karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menjadi suatu masalah. Saat Kongres telah berakhir, sasaran utama Kongres belum tercapai, yakni membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Kongres Pemuda 1 menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Pertama, menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia kedua dan menyerukan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Seusai Kongres pertama, para pemuda ini sedikit kecewa karena Kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka, khususnya dalam bahasa persatuan. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjutkan di Kongres kedua di Gedung KJB nanti. Keputusan telah kita sepakati, mari kita persiapkan untuk Kongres kedua nanti. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Benar, yang kita butuhkan sekarang ini adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu, kita harus menunggu beberapa lama sampai mereka pulang. Waktu bukanlah halangan untuk kita. Yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksana. Tapi tentunya aspek bahasa itu sangat penting, sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bung. Padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan kita ingin tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan di Kongres kedua nanti. Sebaiknya kita persiapkan diri untuk Kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjutkan di Kongres kedua di Gedung KJB nanti.
Keputusan telah kita sepakati, mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebahagiaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928 ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyopuspito. Pada tanggal 27 Oktober 1928 terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyopuspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI Sugondo Joyopuspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres kedua Pemuda ini. Pada Kongres pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan, tak perlu ada yang ditakutkan. Kita harus melaksanakan Kongres kedua kali ini. Para hadirin dari perwakilan berbagai daerah, Jong Java, Jong Sumatera, Sekarukun, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Sulawesi, dan Betawi. Semuanya harus bersatu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Beta, perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan kesatuan ini. Kami dari perwakilan Sekarukun juga setuju. Ya, kami perwakilan dari Jong Batak juga setuju dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajahan, maka diputuskanlah. Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan. Karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Semuanya telah dijajah, jati diri kita dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi negeri ini semuanya harus bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Saya akhiri rapat ini. Selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyopuspito, diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato Muhammad Yamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia ciptaan W.R. Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh pemuda-pemudi dari Jong Java, Jong Batak, Jong Minahasa, Sekarukun, Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi. Memutuskan, kami putra-putri Indonesia mengaku berdarah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahana aci soba. Tina aci soba 1 kilo.
Iya atuh iya mundur. Akhirnya aku. Hai. Sa ieu hegayeun teh